Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Kanaka Hita Solvera. Ya, IHSG awal pekan ini ditutup melemah. Untuk membahas bagaimana prospek IHSG selama sepekan, kami sudah bersama dengan William Wibowo, technical analis dari Kanaka Hita Solvera. Mas William, kita lihat hari tidak mampu rebound di awal pekan malah ya. Apa yang menyebabkan secara teknikal IHSG tidak bisa rebound padahal kita punya surplus perdagangan yang luar biasa ini? Silakan. Ya, kalau secara teknikal pelemahan IHSG ini masih dalam area koreksi wajar ya. Didorong juga dengan adanya aksi profit taking karena seminggu terakhir kan IHSG-nya naik terus, menguat terus. Nah, hari-hari ini ada banyak investor yang kelihatannya mengambil profit taking ya. Oke, jadi banyak yang mengambil profit taking ya. Kalau dilihat dari sektor energi, ini kan membebani pelemahan hari ini, cukup membebani. Apa saja faktor yang berpengaruh, Mas William? Ya, IHSG memang hari ini yang memberikan kontribusi pelemahan cukup besar memang dari sektor energi. Nah, sektor energi ini menurun karena salah satunya harga batu bara ini yang juga trennya turun ya sekarang. Kalau kita lihat Oktober lalu itu harganya sempat 272,5 US dollar per metric ton. Sekarang ini di kisaran 153 US dollar per metric ton. Dan yang paling baru adalah hasil dari KTT PBB mengenai iklim di Glasgow itu ya, COP26 yang terus berusaha untuk menghentikan penggunaan coal. Jadi ini pasti berpengaruh ke emiten-emiten batu bara yang termasuk di sektor energi. Oke, untuk sektor rekomendasi untuk saham-saham batu bara sendiri seperti apa, Mas? Ini harus long buy atau bagaimana untuk pekan ini? Kalau pekan ini saya lebih ke spekulatif buy ya untuk emiten energi karena kita lihat hari ini koreksinya cukup dalam nih. Jadi menurut saya lebih wait and see dulu. Kalau mau buy, better mungkin buy on weakness saja, pelan-pelan begitu ya. Oke, baik. Nah, ini pelonggaran pembatasan sudah terjadi begitu ya, kemudian juga peningkatan manufaktur. Bagaimana Anda melihat prospek emiten otomotif sendiri dalam pekan ini? Ya, belakangan ini PPKM memang lebih longgar. Ini juga membawa kenaikan ya ke indeks keyakinan konsumen. BI itu merilis bulan Oktober lalu indeksnya itu sudah di atas 100, di 113,4 indeksnya. Nah, ini memang membawa sentimen positif untuk para konsumen yang September itu masih di area pesimis. Nah, untuk emiten-emiten otomotif ini jadi angin segar gitu, jadi sentimen positif. Khususnya beberapa waktu lalu juga Gaikindo kan mengadakan event ya, yang Gaikindo Indonesia International Auto Show ini. Nah, di event ini juga kalau saya perhatikan banyak emiten-emiten yang menunjukkan inovasi-inovasi barunya. Jadi dua faktor ini bisa menjadi faktor kuat pendorong prospek positif emiten otomotif. Oke, baik. Untuk saham-saham big caps mungkin, apa bisa dibedah atau di breakdown paling tidak di awal pekan ini jika kita bandingkan dengan minggu lalu, apa saja yang bisa Anda rekomendasikan untuk big caps? Untuk big caps ya, kalau big caps pekan ini mengingat indeksnya sedang koreksi, jadi rekomendasi saya lebih sifatnya buy on weakness ya. Kalau big caps ASII menarik, kemudian Unilever juga menarik. Nah, mitra keluarga Mika ini juga menarik juga untuk bisa diperhatikan. Ketiganya buy on weakness ya, karena ini masih dalam fase koreksi. Baik, banyak yang meramalkan ini bahwa katanya akan IHSG bisa naik begitu ke 6.800. Apakah Anda juga berpendapat hal yang sama setelah hari ini mengalami pelemahan begitu? Apakah IHSG mampu bertenaga lagi untuk esok atau di pekan ini, Mas? Ya, kalau IHSG saya termasuk barisan optimis ya.
barisan yang yakin IHSG ini pasti menguat kembali. Ada potensi penembusan ya ke level resistance di 6.800 ini menurut saya peluangnya terbuka lebar. Saya juga optimis ini IHSG seharusnya bisa menguat sampai 7.000. Kan faktornya juga banyak. Ini sudah mendekati waktu-waktu window dressing, kemudian Indonesia juga menjadi ketua G20 ya, negara-negara yang kekuatan ekonominya terbesar di dunia. Nah ini kan juga sudah terbukti membawa foreign flow positif kemarin dari asing. Dan kan sebentar lagi kalau kita perhatikan ada sentimen positif dari industri e-commerce ya, Goto kelihatannya hendak masuk IPO di bursa, jadi seharusnya peluang penguatan ini besar sekali, bisa sampai 7.000. Kalau hari-hari ini koreksi melemah masih dalam batas wajar secara teknikal, seperti itu. Baik. Kemudian untuk CPO, nah ini seperti apa nih? Harga komoditas kan juga mengalami perkembangan gitu ya. Anda melihatnya kalau untuk rekomendasi dari sektor ini seperti apa? Kalau CPO juga menarik, mengingat juga pemerintah Indonesia ini semakin gencar ya menjalankan visinya ingin menjadi penentu harga CPO global. Nah, kalau prediksi harga CPO sampai akhir tahun ini seharusnya tetap tinggi, juga tidak begitu volatile ya, lebih stabil prediksinya. Kalau ada koreksi harga CPO dunia menurut saya masih wajar, lebih besar peluang penguatannya untuk CPO. Nah, kalau kita perhatikan juga biaya produksinya dari industri CPO juga relatif turun, sehingga profit dari emiten CPO ini harusnya relatif akan naik ya atau tinggi gitu. Baik, untuk esok Mas, seperti apa optimismenya? Apakah Anda juga masih termasuk barisan yang optimis bahwa IHSG besok akan tetap bisa rebound atau malah tetap bertahan di level yang seperti hari ini? Kalau untuk besok saya lebih menunggu koreksi lanjutan ya, meskipun menurut saya harusnya nggak terlalu dalam seperti hari ini. Kalaupun ada rebound mungkin juga tipis-tipis, nggak akan langsung rebound menguat menembus puncak kemarin ya. Besok mungkin bisa koreksi lagi ke 6.590, 6.580, kalaupun rebound bisa di 6.620, 6.630. Baik, oke. Terima kasih Mas William Wibowo untuk waktu dan juga diskusinya bersama kami. William Wibowo, analis